Kata siapa? Rendang itu budaya Indonesia. Itu murni budaya Malaysia. Iyo nih, di Malaysia tuh memang banyak orang Minangkabau, keturunan Minang, terutama di Negeri Sembilan, Kak. Kayaknya bukan satu rumpun. Kamu menuduh saya bukan orang Minang, bukan orang Indonesia, tapi warga negara Malaysia yang lagi bekerja di Indonesia. Setahu saya, gamelan itu berasal dari kata Jawa kuno. Dari mulai rendang, nasi goreng, kemudian ketika ada budaya yang sama antara Indonesia dan Malaysia, kenapa Malaysia seringkali dituduh netizen katanya Malaysia tukang klaim? Di sini saya akan menjelaskan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan semuanya supaya sahabat-sahabatku paham. Maka dari itu, kalau tidak merantau, cobalah traveling. Jalan-jalan ke Malaysia biar tahu seperti apa kebudayaan di sini, makanan di sini, kok bisa ada rendang, kok bisa ada berbagai aneka jenis makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk informasi dan edukasi, bukan untuk saling berselisih, supaya kita juga tidak salah paham dengan informasi-informasi yang beredar di media sosial. Kadang-kadang informasi tersebut juga tidak sesuai fakta. Lebih-lebih kalau budaya di Malaysia menjadi perhatian dunia. Kemarin budaya sarapan pagi di Malaysia diiktiraf UNESCO. Itu pun netizen juga persoalkan. Kok bisa sih Malaysia diiktiraf UNESCO dengan sarapan paginya? Sebenarnya bukan tentang kata sarapan paginya. Namun di Malaysia orang-orangnya melestarikan makanan tradisionalnya. Jadi jelas ya sahabatku semua, bukan tentang kata sarapan paginya, tetapi tentang makanan tradisionalnya yang benar-benar dijaga dan dilestarikan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan pada faktanya, Malaysia tak perlu klaim sana-sini untuk mendapat iktiraf daripada UNESCO. Makanan tradisional dan budaya sarapan paginya saja sudah menjadi perhatian dunia. Namun kadang-kadang netizen sering persoalkan benda-benda yang ada di Malaysia ketika sama dengan di Indonesia. Langsung riuh, kok ada sih di Malaysia seperti gamelan, seperti nasi goreng. Makanya datang traveling supaya juga bisa belajar dari budaya negara tetangga kita. Kok bisa budaya Indonesia dan budaya Malaysia hampir sama? Patutnya belajar terlebih dahulu supaya kita saling memahami dan tidak berselisih di media sosial. Namun anehnya kadang-kadang ketika dijelaskan justru netizen ini juga masih tidak paham. Nah, berikut ini saya akan mereaksi beberapa video dari netizen yang katanya Malaysia klaim rendang, klaim gamelan, klaim apa. Semuanya harus perlu belajar terlebih dahulu agar kita juga bisa memahami satu sama lain dan tidak menuduh negara tetangga kita yang sering dituduh klaim. Makanya untuk sahabat-sahabatku semua, kita jangan terfokus mikir klaim-klaim ya. Lebih baik kita fokus melestarikan budaya kita sendiri agar menjadi perhatian dunia juga. Gitu loh. Nasi goreng diklaim Malaysia. Pembalap MotoGP Fabio Quartararo protes dan sebut berasal dari Indonesia. Inilah momen saat reporter Malaysia menanyakan kepada Fabio apa makanan Malaysia favoritnya. Pembalap MotoGP tersebut mengatakan ia tidak mengetahui namanya sehingga tak bisa menyebutkan nama hidangan tersebut. Nasi goreng is the classic Malaysian. But this is from Indonesia, right? Yeah, I'm from Malaysia. Sang reporter kemudian menyebutkan nasi goreng yang ia sebut sebagai salah satu makanan klasik Malaysia. Mendengar pertanyaan sang reporter, pembalap yang dijuluki El Diablo tersebut langsung menyanggah dengan mengatakan kalau nasi goreng adalah makanan khas Indonesia. Gimana nih sob tanggapan kalian? Begini ya sahabatku semua, saya akan menjelaskan. Di situ, mas pembalap tersebut ditanya seorang wartawan. Dan wartawan tersebut menyebutkan nasi goreng ya. Nasi goreng. Sebab di Malaysia ini juga ada nasi goreng. Mas pembalap tersebut mengatakan bukankah nasi goreng dari Indonesia. Bukan berarti terus Malaysia mengeklaim oh nasi goreng dari Malaysia. Bukan.
Dan wartawan tersebut pun juga menjelaskan ya kan bahwa di Malaysia itu juga ada nasi goreng. Mungkin karena Mas pembalap juga tidak tahu tentang budaya makanan Indonesia dan Malaysia hampir sama, jadinya jawaban Mas pembalap tersebut nasi goreng berasal dari Indonesia. Mungkin kalau Mas pembalap tersebut lebih mempelajarinya maka akan paham. Dan nasi goreng di Malaysia itu juga berbagai aneka ragam, berbagai aneka jenis. Kalau dihitung, saya hitungkan ya satu persatu. Nasi goreng kambing, nasi goreng daging, nasi goreng kampung, nasi goreng udang, nasi goreng seafood, nasi goreng ikan masin, nasi goreng belacan, nasi goreng apalah. Nasi goreng itu jumlahnya banyak di Malaysia. Kalau di Indonesia, nasi goreng kan jumlahnya sedikit loh malah. Saya sendiri melihat hal itu secara fakta dan nyata, bukan melalui informasi Google ataupun internet, bukan. Saya merasakan sendiri. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi video ini sebagai bentuk informasi. Kira-kira seperti itu. Jangan marah gitu loh. Kan ini berbagi informasi. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya. Bagaimana tanggapan netizen lainnya. Lengah dikit bisa diklaim sama negara tetangga. Mohon maaf dengan segala keterbatasan ilmu saya. Tolong diluruskan bagi kalian yang dari Pulau Jawa nantinya. Setahu saya, gamelan itu berasal dari kata Jawa kuno, yaitu gamel dan an. Gamel itu artinya dipukul atau ditabuh. Di akhiran an mengindikasikan sebuah kegiatan. Jadi gamelan yuk gitu, gamelan. Kita memukul-mukul benda alat musik tersebut. Yang mana, ini diluruskan lagi, yang mana alat musik ini sudah ada sejak 600 sampai 800 Masehi. Ya, seperti kata tahlilan misalnya. Tahlilan berawal dari kata tahlil di akhiran an, yang mengindikasikan secara implisit bahwa sedang melakukan kegiatan tahlil atau zikir. Jumatan sedang melakukan kegiatan Jumat gitu kan. Jadi berawal dari nama itulah diambil alat musik ini, gamelan. Pertanyaan saya adalah, adakah di kamus bahasa mereka orang sana gamel itu menandakan sebuah kegiatan yang saya sebutkan tadi? Mereka mempublish benda itu di depan publik, dipublikasikan. Dalam artian mereka ingin menunjukkan ke dunia dengan mengatakan secara implisit bahwa inilah budaya kami gitu. Weirdo. Tuh kan, ketika ada budaya yang sama dari negara tetangga kita di Malaysia, sedikit-sedikit menuduh, mengeklaim gamelan di Malaysia juga ada, Mbak. Kalau Mbaknya tidak percaya, datang langsung sendiri. Seperti apa sejarahnya, pelajari secara fakta. Kemudian kadang-kadang netizen juga mempersoalkan, kenapa di Malaysia juga ada wayang kulit, kenapa memakai gamelan. Di Kelantan, ya kan, di Kelantan merupakan salah satu negeri pantai timur ya, kalau orang Malaysia menyebutnya, itu juga ada wayang kulit gamelan. Dan mereka pun juga pernah manggung bersama dengan para seni budaya yang ada di Indonesia. Dan mereka tidak mempersoalkannya. Kalau orang ahli seni, mereka justru merasa bangga ingin menunjukkan ke pentas dunia bersama-sama gitu loh. Karena wayang kulit, gamelan, kan dulunya satu Nusantara. Maka tak heran kalau budaya Indonesia dan Malaysia kurang lebih hampir sama. Masa diribut-ributkan? Oke, kita simak video selanjutnya. Bagaimana reaksi netizen selanjutnya. Kayaknya bukan satu rumpun. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Minangkabau itu kami mengenal sistem persukuan dan mengenal kata lareh atau klan. Lareh ini setara dengan klan ya. Jadi masing-masing klan kalau itu banyak orang Minang, beberapa tapi suku. logatnya kok Masing-masing seperti klan ini. atau lareh itu dipimpin oleh satu orang datua. Ada dua kekuatan besar, lareh kekuatan besar di Minangkabau itu. Yang pertama lareh Bodi Caniago dan lareh Koto Piliang. Dan satu lagi yang agak kecil itu lareh Nan Panjang. Dan apakah di sana mengenal sistem persukuan? Kemudian dari masing-masing suku itu ada beberapa yang punya perguruan silat, seperti suku Bendang contohnya. Mereka menciptakan silat harimau. Orang Minang pasti punya suku, seperti saya contohnya, suku saya Tanjuang, bapak saya Sekumbang. Karena mama saya Tanjuang, maka saya Tanjuang, karena suku diturunkan melalui ibu dan ke anak di Minangkabau secara matrilineal.
Apakah di sana mengenal sistem persukuan begini? Yang terakhir adalah falsafah hidup orang Minangkabau itu ada bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Kitabullah. Sarak mengato, adat memakai. Falsafah ini setara dengan ideologi ya. Nah di sana ideologi bangsanya apa? Kalau nggak sama, berarti tak satu rumpun kan? Gimana menurut kalian? Ya mesti Iya sama, nih, Mbak. di Malaysia itu memang banyak orang Minangkabau, keturunan Minang, terutama di Negeri Sembilan kan. Tapi bisa bikin bukan berarti dia yang punya, dia yang pencetusnya. Kita kan bicara asal-usul nih, sama kayak Gikon ya. Orang Arab lah banyak tinggal di Indonesia, berketurunan di sini sebelum Indonesia merdeka, Arab sudah masuk, ya kan? Bawa makanan lah dia kan ke sini. Tapi pernah nggak orang Indonesia mengklaim mengatakan bahwa shawarma itu makanan Indonesia? Nggak pernah kan? Tetap itu dikatakan, oh aku makanan Arab mah gitu. Shawarma aku makanan Arab gitu. Sama kayak Giko. Pizza itu asalnya Itali, tapi outletnya itu banyak di Amerika dan tersebar di seluruh dunia. Tapi sekalipun orang Amerika tak pernah mengatakan itu makanannya, tetap itu makanan Italia. Gitu ya kalau orang-orang beradab nih, kalau bangsa-bangsa beradab kayak gitu, tahu mana yang miliknya, mana yang bukan. Dan kalau orang Malaysia ini, orang Negeri Sembilan ini memang benar menghargai moyangnya Minangkabau sebagai moyangnya, pastilah dia nggak berani mengatakan bahwa ini makanan Malaysia. Pasti dia mengatakan, oh ini makanan Minang, makanan Minangkabau. Setidaknya dia bilang begitu gitu. Kalau nggak mau ngakui Indonesia, oke lah. Tapi setidaknya dia bilang, oh ini makanan Minang ini gitu. Kalau dia memang menghargai moyangnya. Dan tambah lagi, rendang itu kan alah menjadi ikon negara, identitas sebuah negara, sama lah kayak pizza. Kemudian pizza tiba-tiba diklaim sama Spanyol, negara tetangganya, ribut nggak tuh kira-kira? Sedangkan Turki aja dengan Yunani nih, baku hantam gara-gara baklava. Tahu nih? Itu salah satu penyebabnya adalah baklava. Selain penyebab-penyebab yang lain ya, itu. Kecuali kalau kini ku inyo mengklaim godok pisang, lapek pisang nyo klaim makan makanan receh yang bukan merupakan identitas sebuah negara. Oke, nggak masalah lo do. Untuk mbaknya, coba datang ke Negeri Sembilan dan langsung tanyakan dengan orang-orang yang ada di Negeri Sembilan ya. Daripada mbaknya mengatakan katanya Negeri Sembilan dengan Minangkabau tidak serumpun lah apalah. Jangan seperti itu mbak. Jangan mencari perselisihan di media sosial. Kita sebagai warga negara Indonesia dan juga Malaysia, alangkah baiknya kalau kita saling mempererat tali persaudaraan. Harusnya dengan budaya yang sama, makanan yang sama, harusnya kan lebih mempererat tali persaudaraan. Bukan saling tuding-menuding ini dari mana, ini dari asal mana. Kan dulunya belum ada negara mbak. Belum ada negara. Dan di Negeri Sembilan ini, rajanya itu juga daripada orang Minang, rajanya. Dan bangunan-bangunan di sana semuanya itu juga beradatkan Minang. Dari segi makanan, semuanya makanan Minang. Makanya sekali-kali mbaknya itu traveling, biar tahu seperti apa. Biar tidak saling itu ya, berselisih di media sosial. Lalu bagaimana tanggapan orang bijak daripada Minang ketika melihat kebudayaan yang sama? Meskipun kadang-kadang netizen ini sulit untuk difahamkan, walaupun dengan kata-kata yang benar, dengan kata-kata yang sesuai fakta. Kita reaction video selanjutnya. 9 AB Free. Kamu kenapa? Panik? Sudah kehabisan argumen? Udah nggak tahu lagi mau ngomong apa? Ya, sampai keluar tuduhan seperti ini. Belum sempat saya respon. Tadi kamu membawa-bawa soal hadis cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hati-hati kamu. Ya, saya paling pantang ini kalau ada yang menyalahgunakan hadis atau Quran untuk membenarkan pendapatnya yang keliru. Kamu tuh tidak sedang membela iman. Kita ini sedang bicara soal budaya. Budaya adat itu hasil cipta karsa manusia, hasil dari interaksi sosial sesama manusia. Nggak ada konsekuensi keimanan di situ, ya. Tidak menjalankan suatu adat tidak ada dosanya.
tidak menjalankan hukum adat, tidak ada pahala atau dosa di situ. Yang ada hanya sanksi sosial, namanya sanksi sosial, bukan dosa atau pahala. Jadi jangan sangkut pautkan adat budaya ini dengan iman, ya. Keliru besar kamu, fatal ini. Ya, hati-hati, lain kali jangan sembarangan mencatut hadis atau ayat Quran. Lalu kita ke sini. Ya, argumen kamu, data kamu, klaim-klaim kamu sudah saya patahin semua. Kamu sudah tidak tahu lagi mau ngomong apa. Akhirnya kamu menuduh saya bukan orang Minang, bukan orang Indonesia, tapi warga negara Malaysia yang lagi bekerja di Indonesia. Ya, begini, kaidah hukum ya, siapa yang menuduh, dia yang membuktikan. Saya tantang kamu membuktikan tuduhan kamu. Buktikan kalau saya orang Malaysia. Buktikan kalau saya bukan orang Indonesia. Ya, hati-hati kamu. Kalau saya gabut, saya tuntut kamu. Enak aja nuduh-nuduh sembarangan begini. Sabar Mas, sabar. Di TikTok ini, teman-teman di kehidupan pribadi saya tuh banyak. Tetangga saya ada, teman saya dari TK sampai SMA, sampai saya selesai kuliah ada. Jadi saya tidak perlu memproklamasikan siapa saya di sini, karena teman-teman saya di TikTok itu ada. Teman-teman dunia nyata saya itu banyak. Mereka tahu semuanya. Dari saya kecil, dari saya sekolah, saya kuliah, bahkan saya pernah bekerja juga di sebuah radio swasta di Kota Padang. Ada teman saya di sini. Ya. Kamu mau saya kasih lihat KTP? Sabar Atau Mas. kartu keluarga, atau ijazah raport dari TK sampai saya selesai S1, saya kuliah di Padang. Ya, saya lahir di Padang, belum genap 1 tahun, orang tua saya balik ke kampung kami di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sampai tamat SMA saya di sana, dari TK, SD, SMP, SMA. Kemudian lanjut saya kuliah di Kota Padang sampai selesai S1. Sempat bekerja di sebuah radio swasta di Kota Padang, kemudian saya merantau. Sekarang saya di Bekasi. Kamu di mana? Atau mau ketemuan sama saya? Biar saya tagih ya bukti kamu. Buktikan. Ya, saya tunggu. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikan, ya sudah. Mulai sekarang sih saya nggak akan respon komen-komen kamu ya. Silahkan kamu nyampah di VT saya sepuas-puas kamu. Tapi saya udah nggak akan respon lagi karena kamu memang sudah tidak punya argumen. Tujuan kamu tuh cuma nyampah aja. Betul Mas. Ya, tipe orang seperti kamu nih, saya sudah hafal, saya sudah sering ketemu. Ya, tipe orang-orang yang kalau di sosial media itu berdebat, ya, tidak peduli orang mau jawab apa. Yang kamu mau adalah kamu orang yang komen paling akhir. Itu tipe kamu. Saya sudah sering ketemu orang seperti kamu. Kata siapa? Rendang itu budaya Indonesia. Itu murni budaya Malaysia. Entar dulu, jangan marah-marah dulu. Karena emang kalau kita lihat sejarahnya, rendang itu berasal dari Minangkabau, dari Sumatera. Tapi ketika orang Malaysia mengklaim bahwa rendang juga budaya Malaysia, kuliner Malaysia, salah apa enggak? Ya enggak, karena memang dari masa kesultanan banyak sekali orang-orang Minangkabau yang hijrah, yang pindah merantau ke Melayu. Banyak sekali orang-orang Minang yang menetap di Negeri Sembilan. Di sana mereka juga punya budaya masak, punya budaya rendang, kuliner rendang, dan mereka sudah terintegrasi ke dalam budaya Malaysia. Makanya nggak heran
Kalau di Malaysia dan juga Singapura, banyak sekali kita temukan orang-orang Minang, orang-orang Riau, kemudian bahkan Bugis, bahkan Jawa, dan mereka sudah bersatu dengan kebudayaan di Malaysia dan Singapura. Setuju. Dan ini semua merupakan hasil dari peradaban Islam, dari sejarah Islam yang pernah eksis di bumi Melayu yang menjadi negeri kita juga. Penasaran nggak dengan sejarah Islam yang ada di Malaysia dan Singapura? Rendang berasal daripada tamadun Melayu. Bukan tamadun Minang, bukan tamadun Jawa, tetapi asli masakan Melayu. Kenyataan ini sangat kontroversi. Tapi saya nak kuatkan dengan hujah-hujah. Rekod bertulis terawal dalam sejarah tentang masakan rendang ialah dari manuskrip Melayu. Sebelum saya teruskan tentang membahaskan tentang soal rendang ini, saya nak bagi tahu anda, kalau anda peminat kepada sejarah Melayu budayanya, boleh klik kat beg kuning bawah ni dulu sebelum saya nak sambung perbahasan tentang rendang berasal daripada tamadun Melayu. Sebagai contoh, kaedah memasak yang dipanggil sebagai merendang dicatat dalam beberapa manuskrip Melayu termasuk Salatin yang berasal daripada sekitar tahun ditulis 356 hingga 1612 Masihi. Boleh pause dan baca petikan dalam Pulau Salatin seperti mana dalam video ini. Dan antara rekod terawal tentang masakan rendang sebagai hidangan yang khusus adalah terdapat dalam hikayat Amir Hamzah yang merujuk kepada masakan ini ketika detik-detik kejatuhan Empayar Melayu Melaka pada tahun 1511. Boleh pause dan baca petikan ini. Kemudian hikayat Hang Tuah yang ditulis pada abad ke-17 Masihi juga terdapat rekod kemunculan perkataan rendang, di mana ketika itu merujuk kepada hidangan daging yang direbus dan digoreng selain dimasak gulai. Kedua-dua manuskrip yang saya sebut iaitu hikayat Amir Hamzah dan hikayat Hang Tuah ditulis berlatarkan zaman Kesultanan Melayu Melaka, memberitahu kita bahawa masyarakat Melayu telah memiliki masakan rendang seawal zaman itu. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, ketika ada yang menjelaskan tentang asal-usul rendang dan kenapa di Malaysia juga ada rendang, justru kita juga harus menjadi pendengar yang bijak. Dan rendang merupakan salah satu masakan Melayu. Dan dulu itu belum wujud Indonesia dan Malaysia. Melayu itu sangat luas. Di Sumatera juga Melayu, di Riau juga Melayu, Minangkabau juga Melayu. Maka tak heran kalau budaya Indonesia, budaya makanannya juga kurang lebih hampir sama. Bahkan ketika orang negeri 9 sendiri, kok orang negeri 9 sih? Maksud saya, bahkan ketika orang Minang sendiri menjelaskan tentang kenapa rendang di Malaysia ada, justru para netizen menuduh orang Minang tersebut adalah orang Malaysia. Ini sungguh sangat-sangat itu ya, sangat-sangat sangat-sangat kurang bijak netizen. Padahal masnya meluruskan, bukan istilahnya membuat perselisihan, tetapi mendamaikan. Harusnya kita sebagai netizen harus lebih bijak dan mendengarkan sejarah. Kalau misal kita tidak tahu sejarahnya, maka tak heran kalau rendang ada di Malaysia dan juga Indonesia, karena dulunya kita satu Nusantara. Oke, cukup sekian. Sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bisa menjadi informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.